Saudara, tadi kita merasa pagi hari ini datang seperti tidak dalam keadaan merdeka. Karena begitu sampai turun dari mobil dan ternyata kita lihat kita lupa bawa sepatu, saudara. Jadi cuma pakai sendal jepit. Oke, ini problem, kita merasa kurang merdeka. Kita bingung, aduh ini gimana caranya kalau mau beli sepatu di mana ya gitu. Padahal tadi sempat ambil makanan untuk para pengerja gitu dari Kavano di Tomohon nitip. Padahal udah buka yang cabin belakang tuh, wah santai aja gitu, kayak nggak merasa ada apa yang lupa, enggak gitu, saudara, masukin makanan dan sampai di sini lupa, saudara. Tapi kemudian waktu lihat Aldo, kayaknya kita mau tanya ada nggak DP sepatu Yoto, ternyata dia bilang ada, so pastor. Kita tanya nomor berapa? 42, merdeka kita langsung gitu ya. Iya, jadi kita lihat terus Aldo bilang, aduh masih kotor, kita bilang enggak masalah, kita mau bersih. Ke Freshmart beli kaos kaki, lalu bilang kita nggak ada kaos kaki, kita beli, kemudian kita beli sikat juga, kita bersihin. Saudara, kadang hidup kayak gitu. Tuhan benar-benar merdekakan kita, benar nggak? Tapi kadang tuh kemerdekaan diizinkan Tuhan nggak sempurna seperti yang saudara harapkan. And you must wash gitu, kamu harus cuci. Dan kita bilang, mungkin ya yang penting bersih dikit lah gitu ya. Jadi maksudnya sudah dikasih pinjam sama Aldo gitu, kok kita balikin gitu ya. Jadi kita pikir kita masih bertanggung jawab. Come on, jadi hidup ini kurang lebih kayak gitu. Kita tuh dimerdekakan Tuhan, tapi kita jangan expect kalau dia udah merdekain, maka kita terima jadi dan kita nggak ada tugas dan tanggung jawab. Justru karena kita tahu, kita Pak Aldo bilang, oh sorry Pastor, udahlah dok, kita bilang terima kasih banget, kita di kamar mandi tadi ketemu, kita sempat sikat, bilang, sorry kita minta izinnya, bukan karena gimana juga, tapi padahal tadi pagi kita udah siapin sepatu itu memang dengan lapnya, memang kita suka bersihin sepatu, kurang lebih begitu saudara ya. Kalau dulu pahlawan udah berjuang dan kemudian memerdekakan, dan sekarang kita mungkin berbeda perjuangannya, tapi bukan berarti kita kemudian santai-santai. Orang tua kita memerdekakan kita dari kebodohan dengan apa? Dengan sekolahin kita. Dan apa? Setelah kita sekolah, kita ngapain? Apa kita masih ngerengek-ngerengek dan kemudian bergantung pada orang. Dan kemudian and do nothing for them. Gak lakukan apa-apa. Oh so salah kok Mang Tuhan sampai kemerdekaan. Nah kalau kita udah dimerdekakan Kristus, Kristus itu Bapa yang lebih hebat daripada Bapa kita. Bapa kita penuh dengan kelemahan, mungkin Bapa kita yang di sini ya. Tapi our Father perfect, sempurna. Jadi kalaupun dia kasih kita orang tanggung jawab, itu percayalah itu sempurna. Jadi kalau dia izinkan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita, percayalah kalau itu dari Tuhan, ini maksudnya baik, gitu ya. Nah saudara, kita akan baca pagi hari dari kitab Keluaran pasal yang ke-5, ini peristiwa tentang merdekanya bangsa Israel gitu ya. Jadi kita kasih judul khotbah pagi hari ini, Road to the Freedom. Jadi jalan menuju kemerdekaan. Nah, kita mau bahas sedikit saudara, ini perjalanan lama. Bulan lalu kita kayaknya kita udah 4 bulan ini tiap bulan ada di sini gitu ya saudara ya. Nah, bulan lalu kita khotbah tentang Ruth, benar ya, tentang Ruth. Nah kali ini kita ada di perjanjian lama lagi. Dari Keluaran pasal yang ke-5, ini peristiwa waktu orang-orang Israel itu masih di Mesir. So Mesir tuh ada, kalau kita baca Alkitab, kita nggak semata-mata hanya baca itu sebagai cerita or like a history gitu ya. Jadi kayak cuma sejarah dan kita baca. Tapi kenapa kita orang percaya mesti baca Alkitab? Karena walaupun dia seperti sejarah kita baca, tapi it has a message. Itu selalu punya pesan. Dan itu sebenarnya pesan itulah yang sebenarnya jadi jawaban yang kita butuhkan. Makanya kenapa kita dorong saudara kita baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan kirim pesan lewat saudara di situ. Jadi kalau saudara, aduh Tuhan aku gak mendapat jawaban, atau kamu gak buka your messenger. Kamu gak buka Alkitabmu. Karena Tuhan itu berbicara lewat firman-Nya kepada kita gitu ya. Jadi kita mesti buka. Nah di Keluaran pasal yang ke-5 ini peristiwa tentang bangsa Israel waktu mereka masih di tanah Mesir. Alright. Jadi kemudian ini masih awal-awal, mereka akhirnya dapat gitu ya. Jadi dapat berita bahwa rekan sebangsa mereka yang duduk di Mesir yaitu Musa, dia orang Israel, tapi kemudian dia as a baby dibesarkan di istana Firaun, tapi kemudian Tuhan baku dapat dengan dia dan kemudian I have something for you. Kita mau kasih kamu otoritas dan tanggung jawab untuk tugas yang besar, ya, to free my people, untuk memerdekakan orang-orang yang aku pilih sesuai dengan perjanjianku dengan nenek moyang mereka Abraham. Gitu ya kurang lebih. Nah supaya kita bisa ngerti urutannya. Jadi mereka di Mesir itu jadi budak, oke? Nah dalam teologi kekristenan, cerita di dalam Keluaran bangsa Israel itu seperti torang yang kemudian diperbudak oleh dosa. Kemudian datang Musa dapat pesan dari Tuhan untuk pesannya kemerdekaan. Begitu ya, pesannya kemerdekaan supaya kamu bebas dari Mesir, kemudian kita pergi ke tanah perjanjian. And
kita mesti jalan, kita berjalan menuju tanah perjanjian. Kurang lebih seperti itu saudara. Nah tapi ada peristiwa yang sangat-sangat memberkati saya saudara di dalam kitab Keluaran pasal yang kelima ini. Jadi sebelum saudara paling sering dengar gitu ya, Musa datang kemudian bilang, itu kamu mau dibebaskan, Tuhan yang nenek moyang kita itu sudah datang 4 orang sekarang dan mengasihani orang karena orang ini diperbudak. Orang akan dikasih tanah perjanjian. Gitu kan saudara, kurang lebih taunya begitu ya. Tapi ternyata gak seperti itu. Bukan tentang tanah perjanjian yang diperdengarkan di awal mulanya. Kita akan belajar hari ini dan saya pastikan saudara akan mendapatkan sesuatu yang berbeda saudara. Dan supaya kita pulang, kita ngerti lagi sesuatu yang baru saudara ya. Nah kita buka di dalam Keluaran pasal yang kelima ayat yang pertama. Here we go, kita mulai. Siap Nan? Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Ini ya karena dia udah, kita punya otoritas nih dan kita mesti baku dapa dengan Firaun gitu ya. Jadi yang adalah tuan dari bangsa Israel yang diperbudak. Oke? Jadi kita itu hamba dosa. Ya. Itu dosa itu seperti tuan kita diperbudak oleh dosa. Tuhan kirim Musa supaya tuan kita bukan lagi Firaun. Tapi Tuhan kita adalah Allah Israel, kurang lebih gitu waktu itu ya. Jadi konteksnya, kita udah bukan Tuhan Firaun lagi nanti kamu menyembahnya. Tapi Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang kita. 400 tahun kita Tuhannya ini Firaun. Salah. Sama sebenarnya umat manusia juga gitu. Tuhan kita itu bukan dosa. Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kenapa dibilang everyone is minister, semua itu pelayan. Kita bukan pelayan kepada dosa, tapi pelayan kepada Kristus yang telah mengalahkan dosa, gitu ya. Makanya kalau dalam peristiwa lepas bangsa Israel kan Firaun disikat habis, betul nggak? Sama sebenarnya itu tipologi Kristus. Kristus kalahin itu dosa. Tuhanmu bukan lagi dosa. Jadi kalau hari ini saudara merasa dosa itu membuat Anda tidak layak, Anda sedang diperbudak oleh dosa. Aduh tapi dosa 10 tahun lalu ini, makanya gak bisa pelayanan lagi kita. Oh Tuhanmu dosa. Saudara gini, kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan itu tergantung oleh Tuhan, bukan kita. Kita mesti dengar baik-baik. Jadi kita ada usaha saudara, kita lagi buat pelan-pelan tim konstruksi. Jadi kita ikut ambil juga saudara, ada beberapa tanggung jawab untuk kita ambil pekerjaan konstruksi. Jadi ada teman kemudian melamar pekerjaan. Gitu. Dia dari luar daerah, kemudian dia datang, bos kita mau bekerja, kita so butuh sekali, lagi susah sekali, kita ini nggak dibayar sama, kita disuruh tanam tiang di daerah ini, akhirnya kita nggak digaji, kita susah sekali. Oke, kamu datang dan kemudian pas datang kita mana KTP, nggak ada KTP, handphone nggak ada, saudara mau terima orang kayak gitu? Tiba-tiba datang saudara, waktu dia datang ke rumah pun, tapi Anda bilang, ih papa, DP muka ada gambar gitu. Ada tato gitu maksudnya, papa mukanya ada gambar gitu ya. Iya sudah, tapi anak ini gawat juga gitu ya. Iya nanti papa ada tamu, jadi ngobrol dan kemudian dia tapi orang kecil, bos siapa dia bos? So takut orang gitu kayak residivis gitu. Dia bilang, tenang, tapi kan kita bisa ngobrol dengan orang itu kan, kita lihat bahwa orang ini mau kerja sungguh-sungguh. Akhirnya kita bilang gitu, oke datang dan kemudian kita kasih tempat tinggal. Nanti kita akan lapor kepala dan kemudian kita akan kasih tahu bahwa ada orang kerja di Pak kita, belum ada KTP. Tapi kemudian dia bilang, jadi kapan kerja? Besok. Jadi kita diterima, oke boleh kerja. Tapi kan jangan bikin macam-macam di sini kita bilang ya. Kita datang menghadang anak di kelurahan, kita untuk supaya anak kerja. Kerja bagus-bagus, jangan bikin aneh-aneh. Gitu ya, gitu kurang lebih saudara. Dia yang gak beres. KTP pun gak ada. Tapi dia bisa merdeka bekerja karena saya. Bukan karena dia. Walaupun dia kelihatan orang-orang jadi teman-teman, aduh bos dapat aku kaget dia polisi udah cari-cari gitu ya. Saudara begini loh, makanya kan dibilang ini, kalau anak itu memerdekakan kamu sungguh-sungguh merdeka. Itu orang gak ada KTP. Sampai kemudian kita bilang, bukan berarti ngana ini ya, karena mesti urus ini, kita bilang begitu. Sama hidup kita juga gitu, kita diterima Tuhan, tapi Tuhan tuh mau ngurusin kita sampai benar-benar kita merdeka dan benar-benar nikmati kemerdekaan itu. Tapi soal dia step up ke langkah merdeka, kamu udah merdeka, udah boleh kerja. Minggu berikutnya kita kasih duit, kita kasih makan bahkan. Saudara, kita seringkali orang percaya gak meyakini bahwa kalau Tuhan udah merdeka, merdekalah saudara. Artinya gini, kalau saudara udah diampuni sama Tuhan, yuk benar-benar diampuni, yuk ngapain masih ingat-ingat itu.
Ayolah kita, karena gini tantangan kita waktu kita bilang everyone in minister, ayo saudara kita ngelaini Tuhan ya. Orang-orang banyak yang kemudian muncul, aduh kita rupa belum beres. Kalau belum beres, semua orang ini belum beres Bapak Ibu. Mau tunggu beres dulu. Banyak orang lupa bahwa Tuhannya waktu dia diampuni, Tuhannya itu ya Tuhan Yesus. Karena Yesus Kristus yang sudah mengalahkan dosa. Sebelumnya Tuhan kita dosa. Ciri-ciri kalau kita udah diperbudak dosa adalah kita hidup ini kayak gak bisa maju. Kenapa? Karena kita seperti dibelenggu dosa. Kasihan saudara, padahal sudah diampuni. You did mistakes. Saudara lakukan kesalahan-kesalahan. Dia mungkin salah, mungkin gak ngurus KTP dan kemudian hidup. Tapi hari itu saya bilang kerja. Yang penting kerja betul-betul. Kita terima, Mar, kerja betul-betul. Saya seperti kemudian dapat, oh begini maksudnya. Sama waktu bangsa Israel, kemudian Tuhan bilang, ayo kamu adalah umat kesayanganku. Ayo aku pergi. Bener nih kita diterima, bener nih kita mau lepas dari perbudakan ini dan kemudian diterima dan kita dapat tanah perjanjian. Ya jalan dong, jalan. Saudara udah diampuni Tuhan 5 tahun lalu, tapi saudara gak move on, saudara tetap di situ. Sedihlah saudara. Saudara merasa saudara gak pernah layak melayani. Bangsa Israel kemudian didatangi Musa dan kemudian Musa bilang tunggu kita menghadap Firaun. Nah begini, tapi ini pertanyaan penting ada gini. Waktu mereka dibilang bahwa Tuhan menerima kita dan Tuhan akan membawa kita melepaskan kamu sekalian dari perbudakan itu. Pertanyaannya adalah what do you expect? Saudara waktu saudara mungkin kena goncangan dan kemudian saudara, aduh Tuhan aku bertobat. Aku mau hidup di dalam Tuhan. Aku gak mau lagi Tuanku dosa tapi Tuanku Yesus Kristus. Kan itu normal kalau saudara kemudian, what do you expect? Apa yang saudara harapkan waktu saudara kemudian diampuni, dimerdekakan dan diterima Tuhan, what do you expect? Nah Tuhan tahu bahwa manusia memang suka expect something. Tapi kita mau kemudian melihat dalam perjalanan bangsa Israel, kita menemukan cara Tuhan itu keren banget. They expected something, tapi Tuhan explain something juga gitu. Nah kita lihat di ayat yang pertama, kita lanjut ya. Yang tadi Kak, 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya. Jadi menghadap Firaun ya. Karena you Tuan atas bangsa ini, kita mau bebaskan mereka dari engkau gitu. Jadi Musa dengan otoritas Tuhan bilang gini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku, kan udah atas nama Tuhan ini saudara. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Saudara, waktu kita baca ini, itu kata perayaan itu sebenarnya upacara pengorbanan atau worship juga. Jadi included, jadi ada worship, ada sacrifice. Kita nih mau bareng-bareng, ini Musa gini. Jadi sebelumnya ini mereka ini bekerja dan beribadah kepada engkau Tuhan Firaun. Tapi aku mau datang, mau minta izin, mau bawa mereka untuk sacrifice. Sebelumnya mereka sacrifice untuk Firaun, bekerja keras untuk kemakmuran Firaun. Mereka worship Firaun as a king, as a pharaoh sebagai Firaun. Tapi Musa kemudian datang, kita mau bawa mereka untuk sacrifice and worship the Lord. Musa jadi pengantar untuk berpindahan Tuanmu. Guys, your Lord bukan lagi Firaun, tapi kita mau bawa ke sana. Nah, tapi ada yang menarik di sini, saudara. Saudara tahu yang menariknya di mana? Kita menarik waktu kita baca ini perayaan bagiku di padang gurun. Di mana, saudara? Di padang gurun ya. Kok aneh ya? They do worship and sacrifice at the desert. Di padang gurun. Jadi mereka dipanggil, tadinya mereka melayani Firaun. And for the first time, Musa kasih tahu kepada Firaun dan kepada orang Israel bahwa kamu tadinya melayani Firaun, pembuat batu bata jadi budak untuk Firaun. Kamu melayani Tuhan Firaun, tapi kali ini kita mau sacrifice dan melayani di padang gurun. Ini Tuhan keren banget. Saudara tahu, selama ini kita tahunya Tuhan udah bilang mau ke tanah perjanjian. Tapi sebelum Tuhan bicara tentang tanah perjanjian, Tuhan bilang dulu padang gurun. Saya mau tanya saudara yang udah hidup di dalam Tuhan mungkin dari 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Waktu saudara terima Yesus Kristus and you declare you mau hidup bagi Tuhan. Ayo, pasti kita punya kesamaan. Yang kita hadapin langsung padang gurun.
Loh kenapa kita layani Tuhan kok tiba-tiba jadi begini dang Tuhan? Loh kenapa jadi begini dang? You got the pattern guys. Tuhan waktu manggil mereka, bangsa Israel, Tuhan gak bilang, ayo kita merayakan di tanah perjanjian, di ladang yang subur, di tanah yang datar dan hijau. Never. Moses bilang kepada mereka, and they will worship me, they will sacrifice something in the desert. Ya, saudara, kalau hari ini kalau saudara kita dengar bahwa hamba Tuhan bilang, ya saudara bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, layani Tuhan, ayo kita layani Tuhan. Di mana Pak Pendeta? I will tell you the truth. In the desert first. Tuhan, keluargaku berantakan di tengah badai. Setelah terima Engkau, bukan badai, padang gurun. Yang benar sih Tuhan. But we got the pattern. Tapi kita dapat polanya bahwa memang kayak gitu. Jadi kalau saudara kemudian ikut Tuhan dan kemudian saudara, why? Kenapa padang gurun? Tenang. We got the same pattern. No worries. Gak usah mundur guys. Tapi you know the truth. Mereka mundur, mereka agak kesel, mereka kayak gak percaya. Dan ini kemudian seperti kita gak akan ketemu itu kata-kata berlimpah susu dan madu. Saudara-saudara, ayolah ini Tuhan Kaldo. Engkau akan diberkati melimpah-limpah. Cie, jualan lagi kita. So, persembahkan yang banyak Kaldo. Billions. And you will bless. Tuh pendeta-pendeta kan nih saudara. Kayak gitu-gitu, ada yang kayak gitu-gitu. Wah kita gak mau kayak gitu. Kita gak similar sama yang kayak gini. Kita gak equal, kita gak selaras. Saudara, everyone is minister. Saya panggil saudara, gereja panggil, ayo kita melayani Tuhan. Tapi kita mesti kasih tahu kebenarannya. You will face the desert first. So mesti hadapi padang gurun dulu. Kita gak mau bilang saudara melayani Tuhan. Nyanyi di sini, wow you will be blessed guys. Usahamu akan diberkati. Firman yang mana? Benar. But later on. Kita lagi diajarin Tuhan untuk expect yang benar dulu. Ada yang mau menikah? Kita salah satu yang dipercayakan pastor untuk premarital counseling gitu saudara. Jadi sebenarnya kita ajak mereka pasangan ini yang lagi berbunga-bunga. Datang pertama, dia expect-nya apa? Wah, bagus ya, congratulations ya, udah memutuskan. Enggak. I will tell you the truth. The pain in the marriage life. Kan kita kan kalau pacaran kan kita cuma bicarain buah manis dan bunga-bunganya. Maukah kamu aku kasih tahu duri-durinya? Yang mau menikah, mari datang Pak kita, premarital counseling. I'll tell you about the thorns. Kita mau kasih tahu saudara tentang duri-durinya. Dan gimana supaya saudara meskipun kena duri, terluka, dan saudara tetap di situ. I love you Israel. You are my people. I love you. Let's go to the desert. Ini pasangan kayak gimana sih? Mungkin saya kasih tahu kalau cowok-cowok, kalau you serius sama perempuan, kamu mesti banyak juga cerita hidup ini apa adanya. Kalau kamu terlalu banyak cerita bunga-bunga, cuma ditiup kamu anyol. Nah, kalau kamu tahu, sama kayak orang dalam berbisnis partnership, kita mesti tahu ngomong gak enaknya dulu, betul gak? Kalau kita cuma ngomong enak untung-untungnya, kita jamin pasti berantem. Tahu kenapa? Karena gak sama kayak polanya Tuhan. Polanya Tuhan waktu mereka, makanya kan dibilang gini, Israel tuh anak kesayanganku. Kalau kita orang percaya itu sebagai mempelai wanita. Dan caranya Tuhan selalu itu. Bayangkan waktu murid-murid datang, Tuhan, aku sudah meninggalkan ini. Barang siapa yang mau jaga nyawanya, kehilangan nyawanya, siapa tuh mau ikut guru begitu. Kan orang kalau suka ikut guru, rabi kalau bisa, barang siapa yang ikut aku akan diberkati. Kan gitu kan kita mau kan ya. Tapi kalau guru bilang gini, mari kau Pak kita, kamu yang mempertahankan nyawa, kamu bakal kehilangan. Masa apa? Orang mati biarkan menguburkan orang mati. Gitu bagus ya dong, ada duka saudara waktu di mobil gitu. Kak, orang mau keduka, enggak, biarkan orang mati menguburkan orang mati sih ya gitu ya. Enggak, bagus edu gitu. Tetap kita pergi ke dukaan gitu saudara. Nah saudara-saudara, cara Tuhan kalau saudara temukan perjanjian lama dan perjanjian sama. Kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, saudara mesti ngikut patternnya Tuhan. Mari kita ngomong desert lebih dulu.
padang gurun dulu. Come on. Saudara kalau terima kerja, ketemu karyawan, saudara langsung bilang begini. Nanti ngana kalau di sini, wah, mau begini ngana pe karir. Baru terlambat saudara potong 50.000, besok 2 hari dia udah gak mau datang. Saudara lupa bilangin, kalau di sini masih tepat waktu, terlambat 100.000 potong. Saudara cuma bilang, ayo datang ke sini, wah kerjaan sini mantep lah, you punya gaji lembur begini nanti, tunjangannya oke. Saudara lupa kasih tahu, kalau terlambat potong 100. Datang potong 100, besoknya udah gak mau datang dia. Bisa dimengerti? Jadi kalau saudara ini, ayo kita melayani Tuhan. But saya mau kasih tahu saudara yang sebenarnya, padang gurun dulu. Gak masalah. Memang kita mesti lewati padang gurun dulu. Kita mesti dengar berita tentang padang gurun dulu. Nggak apa-apa, yang penting walaupun saudara, kalau saudara lihat dalam perjalanannya saudara, walaupun kalau saudara lihat perjalanannya, bangsa Israel akhirnya apa saudara? Balik ulang judi Mesir. Berat. Dorang lebih memilih tuannya Firaun daripada tuannya Tuhan Allah Israel waktu itu. Karena ternyata nggak enak di padang gurun. Mau tanya, gimana kalau udah berapa tahun lain di sini kayak Gi? Udah berapa banyak pengorbanannya? Emangnya enak? Look, number 1, expect the desert first. Oke? Mau merit? Mau bangun usaha? Expect the desert first. Jangan expect tuh untung-untung. Kita sharing sama Kagil, aduh Kagil, sudah apa project kita, mar kecil, mar lumayan lah Kagil gini-gini, tapi kok Kagil rupa belum no. Jangan berharap banyak ngana. Kalau ngana baru mau mulai usaha, jangan tuh pikir-pikir. Yang penting ngana survive, ngana bisa gaji ngana pe karyawan kong, ya menikmati, so puji Tuhan. Nanti kalau pelan-pelan makin besar, baru dapat rasa tuh sapuan besar. Mar sekarang kalau masih kecil-kecil, biasa-biasa tuh. Oh iya betul Kagil, tak ada merasa. So pengusaha 6 tahun rupa belum terlalu dapat rasa bagaimana. No? Soalnya kadang-kadang udah lihat orang baru dapat usaha sedikit, kayak apa dia surupa orang kaya tajir melintir dang. Kayak apa kita so tap pelintir-pelintir ini belum dang gitu ya. Padahal tapi pekerjaan ada, usaha lumayan lancar. Tapi kok kita belum kayaknya, kenapa tuh rupa dia so melintir baru gitu ya. Saudara. Kemudian ayat yang kedua, kita baca pelan-pelan saudara, ayat yang kedua dan ketiga. Dibilang begini saudara, bisa gak Kak? Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu harus kedengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Ya gak mau lah saudara, orang mereka kita perbudak gratis, kong you sekarang Musa, who are you? Siapa engkau? Mau bawa-bawa tapi orang udah melayani kita bagus-bagus. Saudara, dosa love you so much. Dosa senang banget memperbudak saudara. Dan saudara memang kalau saudara agak susah Kak, memang begitu. Firaun susah ngelepasin umat Israel. Saudara sekarang, Kak aku struggling, aku rupa berat keluar dari dosa. Memang kayak gitu dosa, kalau injang-injang memang baik-baik Pak saudara. Sampai saudara hopeless dalam dunia ini. Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jangan. Makanya banyak orang kita udah kasih tahu kabar baik, ayo kamu lepas dan hidup di dalam Tuhan. Kayaknya berat Kak, makin lama makin dalam. Karena memang dosa so powerful, to be honest. Dia mampu membelenggu engkau bertahun-tahun. Sekalipun kau telah di rumah Tuhan, tapi dia mampu membelenggu engkau. Ayat 3. Kita lanjut ya. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban. Oke, sacrifice kepada Tuhan Allah kami. Ini artinya our God, we want to worship Him. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar ataupun pedang. Tolong kami mau keluar. Kami mau bebas, kami mau worship cuma perjalanan 3 hari kuat. Nggak lama-lama. Ayat berikutnya kita baca ya, simultan terus ya, ayat 4. Ini kayak kisah keren banget, saudara kalau baca gitu, aduh asik banget dibaca. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu membawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Ngana mau 3 hari ke sana, kong dorang nggak produksi ini batu bata ini. For kita, pergilah melakukan pekerjaanmu. Sudah coba cerita itu, pikir jauh ulang Ngoni. Masa Ngoni mau pergi? Gitu ceritanya saudara ya. Lagi marah-marah, maaf ini kan cuma ya kasih efek dramatis. Ayat yang kelima. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Jangan dong, kita perlu mereka. Dosa as a Lord sebagai Tuhan, itu benar-benar gak mau ngelepasin kamu. Jadi memang kalau saudara tua Kak susah lepas dari dosa, memang benar dosa kayak gitu, baik bye-bye. Lanjut. Ayat 6,
Kita masuk ke dalam poin yang kedua, ayat yang ke-6. Pada hari ini juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. 2. Jadi setelah aku mau worship, aku mau sacrifice, seperti saudara lagi dibelenggu sama dosa sebagai Tuhan saudara. Aku mau bebas, aku mau lepas. And you know the result, ayat yang ke-7. Tidak boleh lagi kau memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Nanti kita cerita, lanjut ayat yang ke-8. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Saudara tahu ceritanya? Jadi dalam stratanya, bangsa Israel itu budak, oke? Di atas mereka tuh ada orang orang Mesir yang strata bawah. Nah, strata bawah ini juga kerja sama Firaun, tapi pekerjaannya bukan buat batu bata. Mereka tetap dapat penghasilan. Dari mana penghasilannya? Bawa jerami untuk babakar itu batu bata. Tela bahasa sini ya. Jadi mereka siapin DP tela gitu ya, tanah liat, dibentuk, dicetak. Nanti orang Mesir yang strata bawah tuh bawa jerami dan kemudian, nah apa tuh jerami? Mana bos, doi? Ini jerami dari Tape Kobong. Jadi orang Mesir waktu itu strata bawah itu membawa jerami untuk dipakai babakar itu tela. Tapi hari itu setelah Firaun dengar bahwa orang mau bebas, kemarin, tapi masyarakat serata paling bawah tuh bawa jerami. Dorang udah cari di ujung-ujung sana, kong dorang bawa pangoni for bakar itu. Hari ini, tuh pekerjaan dorang jadi ngoni pe pekerjaan. Apa maksudnya saudara? Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta dari Musa dan Harun, itu maksudnya. Oke, begini saudara, kita mau kasih simpel. Waktu mereka road to the freedom, mereka mau merdeka dari dosa dan mereka mau worship and sacrifice, dan mereka bilang iya kita akan melayani Tuhan, kita akan berkorban dan kita akan menyembah Tuhan. Their life heavier than before. Jerami-jerami yang tadinya kamu terima jadi dari tape masyarakat paling bawah, hari ini kamu cari jerami sendiri. Saudara gini loh, kita kasih tau patternnya ya. Jadi waktu kita melayani Tuhan dan kemudian kita punya hati untuk menyembah, memuji Tuhan gitu ya, untuk sacrifice bagi Tuhan. Ini kata ini oke banget. Diperberat. Diperberat bro. Mau ikut Tuhan? Mau ya? Menjadikan Tuhan sebagai juru selamat ya? Benar? Mau ya? Hidup melayani Tuhan mau saudara? Mari saya kasih tahu beritanya. Sometimes heavier than before. Diperberat. Gimana yang sudah melayani Tuhan? Kalau air minum katanya ada manis-manisnya. Ini ada berat-beratnya bro. Ada kak di belakang, sobat rasakan, sobat korban, tetap malah makin berat. Aku berharap aku mengabdi pada Tuhan. We sacrifice for the house of the Lord. Aku mau berkorban bagi rumah Tuhan. Aku mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan ini. Ini hidup aku mau di dalam Tuhan. Aku mau berkorban. Loh kok Tuhan makin berat? Kenapa? Berharap ada manis-manisnya ya? Sorry ya, ada berat-beratnya. Ini baru nomor 2 Bapak Ibu. Serving God means your life heavier than before. I'm sorry. Saudara tahu ini waktu akhirnya diperlakukan keputusan Firaun, mereka udah mulai kesel sama Harun dan Musa. Saudara ini kita cerita di Tomon ya, Kak Gelo kan tahu anak-anak kita. Di antara mereka beberapa gak lulus tes. Seperti apa mereka impi-impikan sebelum-sebelumnya. And you know they question to me, 2-3 orang, Kak, orang komang so melayani Tuhan, orang sungguh-sungguh nuka diberkati, senang melayani Tuhan. Tapi why? Kenapa kita pe orang tua malah makin marah? Seperti seakan mengutuki kita pe keputusan untuk melayani Tuhan. Dan bahkan ditambah-tambah Tuhan tidak kasih lulus pak kita masuk di Unsrat. As a pastor, what would you do? And
Apa penjelasan saudara kepada anak-anak ini? Kak tahu orang udah melayani, kak orang senang sekali. Marki apa kok orang udah lulus tes? Ada di sini yang pernah gagal tes? Banyak nggak diterima, gagal tes, ulang kali nggak? Bukankah kita udah ikut Tuhan, Kak? Gini nih. Sudah berkorban bagi Tuhan. Gimana? Makin ringan? Kadang makin berat. Aduh, ndak enak ini, ndak mau nih, ndak jadi nih. Everyone ini minister berat, Kak Paski, berat pastor, berat. Pekerjaan orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Bukan cuma itu, kadang melayani Tuhan itu malah bikin tambah-tambah pekerjaan. Tadinya mereka cuma bakar tela dan kemudian siapin tanah, tapi kali ini tambah cari jerami. Tambah-tambah aja pekerjaan. Ya gimana yang melayani Tuhan? Gimana melayani Tuhan? Makin santai, makin sibuk. Ya itu, ketawa tuh anak-anak muda yang melayani. Makin sibuk, ada skripsi berat, tapi dapat jadwal. Makin berat memang. It's heavier, but make you stronger than before. Itu kenapa Tuhan cari bukan hasil, tapi mereka tanpa sadar, kita orang-orang yang melayani Tuhan. Kenapa kali ini makin berat? Karena supaya kamu makin kuat. Come on. Kalau kamu gak kuat, you will never conquer the promised land. Kalau kamu gak kuat, kamu gak bakal bisa taklukin promised land. Jadi kalau saudara sekarang udah melayani Tuhan, hidup kok berat? Supaya you makin kuat. Catat baik-baik. Bagaimana mungkin kamu dapat promised land if you powerless? Kalau kamu gak punya tenaga. Exercise pertama, cari jerami. Loh kok begini sih? Kita melayani Tuhan, loh kok makin susah sih? Makin banyak waktu, rupa sudah ada waktu dan tidak ada kehidupan. Enggak juga sih melayani Tuhan mesti tetap get alive lah ya gitu ya. Tapi kita masih bicara soal fakta, memang sometimes kayak gitu. Apalagi tuh orang juga pastor memang kayak gitu sebagai pendeta. Kan bilang aduh ngana hidup kurang ada urus-urus orang terus. Yang penting kita ada urus ngana tuh. Pagi malam kita udah. Mana kita istri? Makin berat. Bilang kiri kananmu makin berat supaya makin kuat. Bilang kiri kananmu. Jadi tolonglah jangan komplain. It's for you, for your good. Itu memang untukmu, tapi untuk kebaikanmu. Percaya deh. Percaya. Sekarang saudara gini, ini dunia kita ini cari cara yang gak sesuai dengan caranya Tuhan. Saudara sekarang gini ya, kan namanya kalau kita pengen six pack gitu ya, kita mesti main perut itu selama 7 bulan. Kemudian kita main dada juga, main pala. Itu mesti, ini bulan ketiga. Untuk pertama main dada gitu, terus kemudian untuk perut itu sampai 7 bulan untuk dapat six pack gitu ya, six packs. Terus tapi entah gimana namanya manusia ini suka banget cari cara gimana, oh ini ada obat yang bisa langsung, oh ini ada yang alat untuk begini, coba tes beli kalau mau jadi. Dunia tuh selalu bypass cara-cara yang gak keren banget. Justru memang caranya kalau makin kuat, you mesti main 7 bulan tuh perut. Sudah mesti gelantungan, sudah mesti sit up, kemudian sampai 7 bulan kalau mau kering. Dan itu pun mesti diet. Saudara, orang banyak gak suka kenyataan. Dan saudara pikir Tuhan itu gini, banyak orang, banyak sekarang zaman ini termasuk orang-orang Kristen banyak suka denial. Banyak suka denial. Betul, kita terus terang banyak orang suka denial, gak suka kenyataan. Tapi kalau saudara lihat Tuhan tuh realistik banget. Dia imanen, kita ke dia kita imanen. But always the plan, it's all realistic. Semuanya rata-rata kok. Tuhan gak membenci realistik, dia sangat realistik. Bisa dimengerti, kan kita sukanya kita dapat sakit penyakit, oh dalam nama Yesus tolak sakit penyakit, oh kita udah diabetik darah, oh dalam nama Yesus kita berdoa tiap hari. Udahlah minum amlodipin aja udah. Dan you sambil berdoa Tuhan kuatkan meskipun kamu diabetik, kamu darah tinggi, tapi kamu tetap bisa melayani Tuhan kan. Itu tuh realistik kayak gitu aja lah. Kita jadi berharap kita doa mujizat, itu udah ada mujizat Tuhan untuk obat-obat, you minum amlodipin. Kalau lebih berat kandersartan you minum gitu, misalnya darah tinggi. Kita ngerti, tapi kita memang orang-orang banyak itu udah mulai decline. Karena begini, karena mereka kayak menolak dan gak mau terima aja kali. Sambil kita expect Tuhan kasih kekuatan kan kayak gitu.
Bukan kemudian kita expect gak dapat dan kemudian kita kecewa tinggalkan Tuhan. You salah patternnya, gak cocok sama caranya Tuhan. Kalau saudara melayani, saudara berharap supaya dapat mujizat tiba-tiba begitu ya. Oh kita melayani Tuhan supaya dapat undian lah tiba-tiba. Oh dapat durian runtuh, pohon rubuh mau dapat. Bukan cuma durian le. Jangan harap kayak gitu kalau melayani Tuhan, enggak. Yang pasti dikuatkan. Badai tetap ada kok, orang murid-murid sama Tuhan aja dapat badai, apalagi kita. Udah 12 murid sama guru di perahu, dapat lu badai. Jadi kalau saudara, kenapa you ikut Tuhan? Supaya tidak dapat badai. Salah, you mau dapat puting beliung rasa akan. Tak angka-angka you punya seng di rumah. Wah kita lagi kasih tahu yang apa adanya. Kemohon kita jujur apa ya, tulus lah supaya kita enak melayani, bener gak? Kita gak beli kucing dalam karung, kita kasih tahu ini napak kucing. Gak bohong-bohongan, oke? Udah berakhir tuh jamnya. Ayo melayani Tuhan diberkati, yes diberkati, tanda perjanjian, yes. Mari kita bicara yang benar kok, jangan cuma setengah-setengah. Lanjutlah ayat 10, oke. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan supaya saudara relax. Kita santai, kita firman Tuhan tuh kalau dinikmati first by first itu keren banget. Wah gila. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Makin berat, ayat 11 kak, kita buka lagi. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang, makin tambah makin berat. Ayat 13. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu yaitu tugas-tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Wah makin berat, 14. Asik ya bacanya ya. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapa kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Kemarin targetnya 1000 batu bata. Sekarang walaupun kamu cari jerami tetap masih 1000. Berat gak? Berat mas bro. Saudara ada kata yang menyedihkan. Pengerah Firaun memukul. I got something saudara. Hidup dalam Tuhan. Kira-kira tentara Firaun mukulnya gimana? Ya. Pukulannya gak sembarang. They got hurt. Mereka pasti luka. Satu fakta lagi kita mau kasih tahu saudara. Semoga everyone is still a minister. You mau hidup dalam Tuhan? Mau ya? Percaya sama Tuhan, melayani Tuhan? Saya kasih tahu ya. Could be get hurt. Kemungkinan besar dia bakal terluka. Om Ral sejak MCM dari awal di sini, Kak Ading, boleh buka lukanya. Oh Kak Mei bilang banyak plester. Kak James, Kak Eng, kita baru 2010 di sini. Pastor sendiri mungkin banyak luka, mungkin lebih banyak lukanya dari kita. Mandur Israel dipukul. Mana Musa? You bilang kita mau sembah Allah Israel. Kita udah mau pergi melayani. Kenapa we get hurt? Kenapa kita terluka? Kita bicara lagi realistik. Hidup di luar Tuhan, kamu juga tetap terluka. Tapi kan kamu bertahan. Kenapa kamu kok di dalam Tuhan kamu terluka, kok kamu gak bertahan? You gitu banget sih sama Tuhan. You hidup di luar Tuhan, you terluka, you masih bisa terima. Tapi kenapa hidup dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, waktu dapat terluka, kok you pergi meninggalkan Tuhan? Ayolah kita mesti fair. Di luar Tuhan kita tetap dapat luka juga kok. Tapi kita bisa bertahan. Kenapa waktu di dalam Tuhan, waktu terluka kamu malah marah-marah dan lebih banyak komplain dari sebelumnya? Kita lagi bicara kepada diri sendiri kok. Gak lagi marah-marah ke saudara. Pasti terluka. Betul atau betul? Gigi ketawa, tepuk tangan dulu buat Tuhan saudara. Gak apa-apa ya. Justru karena kita tahu bahwa melayani itu tidak mudah, dan kemudian kita tetap memilih, tetap melayani. Saya mau kasih tahu saudara. Saudara terluka, saudara tetap melayani Tuhan. Saya kasih tahu saudara ya, pagi hari ini sesuai tema kita. You udah merdeka. Kalau saudara dalam Tuhan terluka dan saudara lari, you belum merdeka. Tapi kalau hari ini sudah melayani Tuhan bertahun-tahun dan sakit, dipukul, aduh makin berat, and you still stand there, kamu merdeka beneran loh. Merdeka itu bukan santai-santai. Merdeka itu luka, but you still strong enough.
Wah gila. Gimana itu Kak Adik? Boleh dibukakan lukanya? Luka dalam? Mari. Masih tetap di sini kayaknya? Kak, melayani Tuhan kita masih Om ya? Ini bukan lebih dari sekedar tentang BMCM bukan, tapi tetap melayani Tuhan. Kecewa, sakit, masih tetap stay. Kamu benar-benar orang merdeka. Betul loh, you keren banget. You tetap orang merdeka. Kita masih fair, betul ya? Kita sama-sama yuk, kita mesti punya keyakinan sama, betul ya? Kalau dulu di luar Tuhan kita sakit, kita tetap bertahan. Ayo dong fair dong, di dalam Tuhan kalau ada luka-lukanya dikit, bukan cuma manis-manisnya. Ayolah kita tetap stay strong, kita masih tetap kuat. Amin. Amin ya. Kita royal di luar sebelum hidup dalam Tuhan, kita royal dengan teman-teman kita, dengan kehidupan kita yang gak jelas, kita royal. Terus kemudian kita dikecewakan, waduh kita sudah sakit ini, ngoni kita super korban, ngoni kecewakan kita. Oke dong, biar jodang. Tapi mungkin bisa jadi saudara juga royal dalam pelayanan. Saudara mungkin bisa tetap terluka juga. Tapi dulu bertahan kok sekarang malah lari sih. Ya ini kenceng banget ya, sorry. Pastor, ini bukan titipan. Tapi kita benar-benar kita ya ini it's for me first lah. Tapi istri tahu, tapi perjalanan juga kita masih muda banget, saudara, belum ada apa-apanya lah. Tapi dia tahu persis mana dia mungkin dibawa kali ya. Dia tahulah persis juga yang kita hadapi. Tapi kita cuma mau kasih tahu juga kita mesti tetap melayani Tuhan. Kita mesti hidup dalam Tuhan. Kita udah aneh lah kalau kita lari daripada Tuhan. Malu lah kita. Saudara, bukan cuma sampai itu, tapi yang keempat. Lanjut lagi, ini kita udah mau kelar kok. Ayat 21, 22, 23. Here we go. Kita lengkap ya. 21, 22, 23. Lalu mereka berkata kepada keduanya. Jadi akhirnya baliklah Musa dan Harun. Dan kemudian si pengarap-pengarap Israel bilang, cari jerami, dipukul. Nah kemudian datanglah Musa dan Harun. Oke udah habis ya, bentar. Lalu mereka berkata kepada keduanya, Musa dan Harun. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu, ngoni dua, dan menghukum kamu, ngoni dua, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Pastor Paski, you bilang hidup dalam Tuhan kok sedap, kenapa makin berat? Ini banyak banget kita alami di gereja. Kita membuat orang hidup di dalam Tuhan, ayo kita percaya, habis itu malah makin berantakan, yang dihadapi malah dapat badai. Tuhan, kita kadang-kadang kayak gitu ya. Kita layani keluarga terus kemudian kayak malah makin terong kita, Tuhan kita suka kasih tau kabar baik, apa Tuhan seperti tidak membela Pak kita. Kita doakan dorang supaya dorang sembuh, kita doakan supaya dorang dapat solusi, malah kayaknya makin berat dorang. Tuhan kenapa Tuhan tidak bela Pak kita. Ini seperti jadi ini. Bukan cuma lu doang, Musa sama Harun udah rasain. Ayat berikutnya 22-23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, sama kote. Saudara pernah? Saudara layani saudara baik keluarga untuk hidup dalam Tuhan. Saudara senang sekali dia terima Tuhan. Habis itu goncangan keluarganya, waduh lebih ngeri. Itu sama dengan orang kayaknya, dulu-dulu kan banyak itu yang MLM. Dia ikut ini, lu dapat ini. Tiba-tiba lu, kok duit gua kagak balik? Wah udah ribut, Mar kembalikan. Aduh kita so pusing. Dan kita pedoile belum balik. Itu siapa suruh jualan obat. Kalau kekristenan gak boleh kayak gitu. Kekristenan kita mesti bilang apa adanya, betul. Supaya nanti kalau orang datang kita gak bilang, lu bilang lu ada mujizat, gue udah percaya Tuhan Yesus nih, kenapa gue makin sakit? Amlodipinnya malah naik dosis. Malah gula darah makin 300. Disputing each other. Jadi kadang saudara dalam hidup dengan melayani Tuhan, hidup dalam Tuhan, ini terjadi pertengkaran, keributan, konflik. Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Siapa Tuhan pakai kita? Aduh Tuhan, kita ini udah barasa jadi pendeta kok kayak begini Kang. Kita udah menangkan orang, kita berusaha kasih tau kabar baik orang. Habis itu DP orang malah talimburang DP hidup kemudian. Aduh kita tuh udah salah, lebih baik kita ini main slot lagi. Contoh gitu. Daripada kasih persembahan main slot. Ya 5 kali gagal, ya dapatlah 2 kali balik modal. Ngapain kita persembahan misalnya gitu. Tuhan, kayak apa orang kemudian mention, lebih enak hidupnya yang lama daripada hidup baru yang aku tawarkan. Lanjut 23. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umatnya ini. Sudah lihat ini Tuhan kayak gini caranya. Tuhan udah suruh Musa, tak mau bebaskan tapi umat kesayangan. Tapi DP hasil tuh umat stres.
Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Kenapa Tuhan? Why? Jadi orang malas mau beritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kekristenan. Kenapa? Karena kayak gini nih. Kita takut nanti tak kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Dia so percaya, tak colo kok malah makin berat hidupnya. Tapi memang kayak gitu. Kita mesti akui DP pattern memang gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau ikut Tuhan, you mau merdeka, you mesti ngerti patternnya. Bukan zamannya lagi kita bicara, oh mujizat itu benar, persis. Secara bangsa, as a nation, yang dikasihi mereka sampai ke tanah perjanjian. Betul. Tapi waktu dari awal, Tuhan gak bilang susu dan madunya, bos. Jadi kita mau luruskan ya, ayo kita layani Tuhan, kita gak bilang dulu susu dan madunya. Kan gitu ya, ada tanah perjanjian susu dan madu. Kita kasih tahu, ayo kita layani Tuhan. Di situ ada padang gurun, bos. Ayo kita layani Tuhan, ayo murid-murid 12 murid ikut aku, kita naik perahu ke seberang, di situ ada badai. Ngerti? Ayo ikut aku, nanti kamu akan ketemu orang kelaparan dan kamu mesti kasih makan. Tapi barang siapa yang tetap hidup dalam Tuhan, meskipun sekalipun kehilangan nyawanya, Tuhan bilang apa? Ia akan memperolehnya. Biar berat tapi makin kuat. Amin. Tapi kita masih kasih tahu seimbang ya. Nanti suatu saat saudara akan menikmati itu tanah perjanjian. It's more than just a money and wealth. Hidup di dalam Tuhan itu, kita pernah cerita ada orang yang ya masih ada keluarga lagi, saudara. Dia kaya banget. Dia bilang gini, Paski, waktu kita masuk selang, ini kita langsung merasa gini, tuh tapedo itu sia-sia semua. Lu pakai itu nggak berarti kok kalau udah tak cucu di sini. Baru tahu dong om. Tapi dia bilang gini, nggak ada artinya. Martu Yesus Kristus yang anak kasih tahu meskipun satu napas. It's more than just everything. Kita semua tinggalkan berita tentang Yesus. I am safe, I am forgiven, aku diselamatkan, aku diampuni. More than just anything, tapi pencapaian karir di belakang semua. Mari kita bersyukur kita dengar Kristus. Kita kasih tahu saudara ya, kalau saudara di dalam Tuhan. Saudara, itu tuh jualan-jualan, you diberkati, itu oke, gak apa-apa, siapa tuh gak suka diberkati. Tapi ya, itu masih di bawah saudara. You will get the peace that the world never give it to you. Kan persis Alkitab bilang, kamu kalau percaya Yesus, kamu akan dapat kedamaian seperti dunia, belum pernah dunia bisa kasih ke kamu. Saya mau kasih tahu saudara, saudara memang sakit dan berat, tapi kalau kamu merenung di tengah malammu, di tengah sakitmu, dan kamu ketemu Yesus, that peace more than anything. Israel belum mengerti, walaupun mereka diperberat dan bagaimana, mereka gak ngerti, mereka marah sama Musa, karena mereka memang belum mengerti. Tapi I pray to the Lord for you guys, saudara-saudara, kalau saudara sudah dalam Tuhan, saudara akan ketemu titik di mana gini saudara. Seperti tadi kita tanya, Dok, nomor berapa angko kaki? 42, kena itu barang. Walaupun mungkin saudara berat, tapi waktu saudara baku dapat dengan Tuhan Yesus and you find the peace. Berapa, Dok? 42, kena itu sudah. Gak ada artinya semua. Yesus, you are more than anything. Seandainya Israel tahu DP chapter terakhir, mereka harusnya bersama-sama bilang gini, memang Torah makin berat diperbudak. But thank you Moses, Harun, orang ketemu Tuhan yang benar, bukan Tuhan Firaun. Kan menjengkelkan, saudara baca ayat berikutnya. Hei Musa, saya pulang 4 orang lebih baik orang diperbudak, mar orang makan sedap daripada ke padang gurun. Kong begini karena bilang karena mau bawa Tuhan 4 orang, masa orang menderita begini? Lebih baik jadi Tuhan, orang pe Tuhan tetap dosa, mar masih bakang. Mereka belum ketemu itu. They haven't found the peace. Meskipun saudara pe keluarga gak dipulihkan seperti saudara expect, meskipun kayak financial saudara gak dipulihkan Tuhan waktu saudara memilih Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, seperti gak pulih, jangan fokus di situ. You must find Jesus first and His peace. Keren banget. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara.